Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Bertemu kembali di channel DZTV. Ya, kali ini kita bersama Bang Opung Parbelak kembali. Ya, dimana kita akan melihat video Bang Opung Parbelak, yaitu membahas soal caleg. Ya, ini adalah caleg wanita yang berani mengancam Presiden Jokowi. Rencananya akan dibunuh. Ya, ini salah satu caleg dari Partai Umat. Wah, tahu sendiri kan Partai Umat itu siapa yang megang, ya, kalau nggak Abah Amin Rais. Oke, ini pasti seru. Saksikan videonya sampai selesai. Kita saksikan videonya Bang Opung Parbelak. Selamat menyaksikan. Tonton, ada satu video ya, seorang caleg mengancam untuk membunuh Joko Widodo. Calegnya ini perempuan. Dari partai apa? Partai Umat. Partainya Amin Rais. Amin Rais dan jamaahnya sama-sama sekle, dodong, oto, goblok. Partai Umat harusnya kan? Partai Umat. Bayangkan ini tindakan seperti apa kayak gini-gini nih, ha? Nenek lah ya. Ya, coba bayangkan kalian. Sekarang gini aja lah, biar kita jangan tersesat, kita tonton dulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tua ya. Kita semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku yang kami cintai, Bapak Amin Rais dan seluruh sahabat-sahabat yang ada di dalam, seluruh yang hadir hari ini, ketahuilah genderang perang telah dibunyikan. Kita harus siap untuk ikut berperang. Saudaraku, Allah sudah mengingatkan pada kita bahwa musuh nyata di Indonesia ini adalah pengkhianat bangsa yang bernama Jokowi. Siap menangkap Jokowi? Siap masukkan penjara Jokowi? Allah katakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 14. Qatiluhum. Seluruh terjemah menerjemahkan perangi, lawan, tapi kali ini saya ingin menerjemahkannya bunuh Jokowi. Siap kita bunuh Jokowi, masukkan dia dalam penjara dan seumur hidup biar dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudaraku sekalian, perang sudah dipanggil dan Allah sudah menjanjikan pada kita. Hai saudaraku, Allah sudah katakan, Innallaha tara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sudah dibeli nyawa dan harta kita oleh Allah dengan surganya. Siap kita menerima surga dari Allah? Siap kita mati syahid? Saya siap mati syahid untuk membela negeri ini, karena saya sedih melihat aset-aset kita sudah habis, anak cucu kita tidak kebagian. Kalau tidak sekarang kita bangkit, kalau tidak sekarang kita lawan penjajah yang dalam negeri kita sendiri, kita akan gigit jari, anak cucu kita nanti akan sengsara. Oleh karena itu saya mendoakan, tolong diaminkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ahlikil kafarata wal Allahumma ahlikil kafar, Allahumma ahliki Jokowi wasaddid samlahum wa barik jamahum wa anzil alaihim bala'akal ladzi la yuradu anil qaumaz zalimin. Allahumma ashibhim adada waqtulhum badada la yuradu anil qaumaz zalimin. Ya Allah, hancurkanlah Jokowi ya Allah, hinakan dia ya Allah. Dia telah menyengsarakan bangsa kami. Bangsa kami dijajah oleh bangsanya sendiri. Dia mengundang Cina-Cina komunis datang ke negeri ini ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, hancurkan barisannya. Jangan tinggalkan seorang pun dari barisannya, agar kami semuanya bisa merdeka dengan sebenar-benarnya. Ya Rabb, 79 tahun merdeka, tapi ternyata kami belum merdeka.
Kau tolong ya Rob, hamba-Mu yang lemah. Kami tidak mampu berbuat karena kami tidak punya senjata, tapi kami siap mati syahid di jalan-Mu ya Rob, untuk membela negeri ini. Rabbana afrik alaina sabran tasabbit aqdamana wansurna alal qaumiz zalimin wansurna alal qaumiz zalimin wansurna alal qaumiz zalimin. Allahumma a'id, Allahumma sur juyusal muslimin, Allahumma sujud, Allahumma ashibhi madada waqtulhum badada la tugadiru minhum ahada. Ya Allah, hancurkan seluruh sekeliling Jokowi yang mereka bersatu untuk menghancurkan bangsanya sendiri. Jangan tinggalkan seorang pun dari teman-teman mereka. Habisi mereka semua ya Rabb. Tinggalkan kami semua yang cinta pada negeri ini. Allahu Akbar. Minallah fatum qarib. Yakinlah pertolongan Allah akan datang untuk kita. Ya Allah sudah menjanjikan akan ada kemenangan tatkala kita semuanya turun semuanya. Nyawa kita, harta kita sudah dibeli oleh Allah. Ingat anak-anakku, saudaraku, surga sudah diberikan DP untuk kita. Kalau kita mau berjihad untuk membela negeri yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Udah kalian tonton? Itulah calegnya tadi. Udah nampak kualitasnya kan? Pantaslah Partai Umat nggak diverifikasi. Rupanya kayak gini modelnya. Hampir aja nggak diverifikasi biar tau kalian. Kayak gini. Bu, itu ibu tadi waktu lagi apa namanya lagi ceramah ya, itu agak ngos-ngosan. Ibu lupa bawa oksigen. Kenapa ibu nangis? Ada masalah rumah tangga. Kalau ada masalah rumah tangga, jangan ceramah ibu, jangan orasi. Selesaikan dulu masalah dengan rumah tangga, dengan anak, dengan menantu, dengan cucu, baru datang ke acara seperti itu. Dia kira nggak ada nyampe sama kita rekamannya. Ku bilang sama kalian ya, hati-hati ketika kalian sedang mengadakan kumpulan seperti itu. Ada 1-2 orang mata-mata yang mengintai kalian. Coba lihat ya, di akhir video siapa yang nongol? Refli Harun. Manusia bal-bal. Inilah yang kau bilang itu ya, forum kebangsaan itu. Iya, suka kali kau hadir di mana-mana. Forum sana nongol kau, forum sana nongol kau. Amin Rais bikin forum nongol juga kau. Udah kau bikin podcast aja lah di rumah lah. Jadi udah clear ya, kalau Refli Harun ini sebetulnya adalah manusia yang berusaha untuk merusak bangsa ini. Ya, udah kita tahu ya, manusia-manusia rusak yang menginginkan bangsa ini rusak ya. Coba bayangkan kalian dulu, seorang caleg, seorang ibu, dan seorang yang katanya kalau menurutku dia ini paham agama ya, tapi mendoakan Jokowi supaya terkena musibah. Coba sesuatu yang jelek terjadi sama Jokowi ya, doa macam apa itu? Dia kutip-kutip ayat suci lagi. Allah. Bu, untung aja ibu udah tua loh, dan perempuan. Mau mati juga. Kalau laki-laki ibu, aduh. Setauku ya, nggak tahu, entah setauku aja, entah cuman aku satu-satunya di dunia ini punya pemahaman bahwa semua agama mengajarkan untuk mendoakan yang terbaik bagi pemimpinnya. Itu menurutku, nggak tahu kalau menurut dia, ya kan?
Tapi kurasa agama apapun juga, para penganut agama apapun juga meyakini bahwasanya pemimpin yang sudah dipercayakan untuk memimpin bangsa ini adalah pemimpin yang sudah diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk membawa bangsa kita ya kepada ke arah kemajuan gitu loh. Kalau misalnya beliau punya kekurangan, punya kelemahan ya, kita doakan supaya beliau bertobat, bukan kita doakan supaya cepat mati. Bu, ibu terima bansos nggak? Ibu masih pakai BPJS nggak? Ibu kalau sakit ke puskesmas atau ke rumah sakit umum? Dan Setelah itu, ibu KTP-nya, itu KTP seumur hidup atau nggak seumur hidup? Terus ibu kalau misalnya bepergian mengunjungi anak ibu, cucu ibu, pakai jalan tol nggak? Banyak kali ceritamu, Bu. Ya, perempuan memang semakin di depan, tapi ini lain pula, ini agak lain ini. Inilah kalau misalnya partai nggak ada sekolah pengkaderan. Inilah pengkaderan homeschooling ini. Doktrin jelek, doktrin sesat, doktrin sampah, itu yang disampaikan si Amin Rais sama orang ini. Kapunduang. Angala tuang. Mangece ndak elok-elok. Kalau kayak gitu itu jujur aja aku bilang ya, udah kalian itu kelompok orang-orang tua itu makin hari itu harusnya kalian itu makin banyak baca kitab suci, makin perbanyak lagi mengaji, makin perbanyak lagi ikut pengajian-pengajian yang positif gitu loh. Jangan kayak gitu kalian ikuti acara si Amin Rais. Bu, ibu ngerti nggak perbedaan orang beragama dengan bertuhan? Bu, orang semua boleh beragama, tapi belum tentu semua bertuhan. Gitu loh. Dan semua orang bertuhan sudah pasti adalah orang beragama, karena agama itu adalah sebagai media, sebagai alat dia untuk mengenal Tuhannya. Kan begitu. Tuhan yang mana mengizinkan umatnya mendoakan yang jelek-jelek terhadap pemimpinnya. Berarti kau tidak punya Tuhan. Tuhan kau cuma satu, Amin Rais. Kau ajak itu jemaah di situ untuk mati syahid. Iya, untuk mempertahankan harga diri. Entah kau yang duluan masuk rumah sakit serangan jantung. Bu, ingat ya, Undang-Undang nomor 1, ingat ya, Undang-Undang nomor 1 2023. Udah, Opung Parabela kalau udah masuk pasal-pasal udah pening kalian, pening. Ini maksudnya ya supaya kita lebih cerdas lagi, supaya kita berhati-hati. Ingat ya, Undang-Undang nomor 1 KUHP tahun 2023 pasal 218 mengatakan barang siapa yang menyerang kehormatan seorang presiden ya dan wakil presiden maka akan bisa dipidana ya dengan hukuman 3 tahun 6 bulan. Itu masih masih pidana yang menyerang harkat martabat ya seorang presiden. Ini ibu sudah pengancaman pembunuhan loh. Ya, ini bisa tambah 5 tahun lagi. 8,5. Setelah itu apa lagi? Ibu juga kena pasal Undang-Undang ITE. Ya, suka kali ibu di penjara ya. Ini gue bilang sama kalian, ini kena pasal berlapis ini ya, menyerang harkat martabat presiden, baru undang-undang ITE, baru undang-undang yang menyebabkan permusuhan di antara satu dengan yang lainnya dalam ruang lingkup yang besar. Banyak ini kena, biar tahu kalian ya. Jadi gue bilang sama Bapak Kapolri ya, ini menjadi perhatian khusus Pak, karena gimana pun juga video ini sudah dibuat ketika Bapak Presiden Joko Widodo masih sedang memerintah, dan ini menjadi tanggung Bapak Kapolri untuk mengusut dan mengangkat ibu ini ke penjara.
Ya, itu tegas kita katakan ya, karena gimana pun juga ya, ini manusia memang gak ada beres otaknya ini. Tapi tolong dulu juga Bapak Kapolri, ya mungkin juga nanti yang turun tangan mungkin entah Kapolsek, entah Kapolres, entah juga Kapolda. Tolong sebelum ibu ini dimasukkan ke BUI, panggil dulu psikiater, ahli psikologi. Ya coba dicek dulu kejiwaan ibu ini, entah udah kenanya nggak tahu juga kita, ya kan? Ya kalau memang udah kena berarti nggak bisa dikenai pasal-pasal tersebut. Karena apa? Karena orang dalam gangguan jiwa tidak bisa dikenai pasal-pasal pidana. Sekalipun dia itu membunuh, karena dia gila. Dan periksa juga itu dalamnya itu semuanya, entah gilanya semuanya itu. Iya kan? Iya, semuanya harus dites dulu Pak. Tapi kalau misalnya memang terbukti dia tidak mengalami gangguan jiwa, penjarakan. Penjarakan, apalagi ya kan? Berarti dia melakukannya itu dengan kesadaran penuh, bukan dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Tapi bisa jadi loh, kayak gini nih mungkin sakau juga ini. Tolong dulu ya yang punya mama, ya, anak dari ibu ini kalau memang masih sehat otaknya, tolong jangan dilepas-lepas keluar rumah. Tolong diamankan dulu, diamankan. Ya, diamankan dulu ya. Dan juga kalian kalau bisa orang tua anak-anak dari ibu ini, tolong bikin klarifikasi, minta maaf dulu, bikin materi 10.000 ya. Jangan sempat bertindak nanti kami ini. Nanti datang orang ke situ pakai pakai sirine, akan lengkap berseragam warna coklat, ketakutan kalian. Perjuangan mati syahid. Kalau mau mati syahid kalian pergi ke sana, kalian ke Timur Tengah. Mati syahid kalian melawan Presiden Joko Widodo, bodohnya minta ampun. Bilang bodoh ini. Makin tua orang harus makin bijaksana, tapi caleg. Tapi tolong dulu ya, ini kan katanya caleg. Caleg itu kan biasanya ada surat keterangan dari dokter jiwa. Kok tahu Bu, awak caleg juga. Tapi nggak menang. Masalahnya aku masih waras, dia udah gila. Karena nggak menang itu mungkin kan. Coba cek dulu ya kan, itu surat dari rumah sakit jiwa, kan ada surat keterangan kesehatan jiwa ya kan, dari rumah sakit jiwa kemarin. Itu dia betul-betul memang legal atau ilegal. Dan juga tolong diusut tuntas itu siapa dokter yang tanda tangan suratnya itu. Kok bisa dia lolos jadi caleg? Aduh. Pokoknya angkut semuanya. Kena kok dokter. Bisa pula manusia tak, kecuali mungkin waktu mencalik dia masih waras kan begitu. Tapi ketika sudah ketahuan gagal, iya kan? Itu yang bikin dia jadi sakit, lain cerita. Berarti dokternya nggak bisa disalahkan Pak. Partai umat. Tapi entah kenapa bisa lolos ini kemarin, Mbak. Aku nggak menyerang partainya ya, tapi kalau orang model-model kayak gini, ya model si Amin Rais dan juga pengikutnya ini, tolonglah dulu dia dikarantina di satu pulau dulu Jadi kasihan yang lain jadinya. Racun ini loh. Lebih mengerikan ini dari COVID. Dan juga hati-hati kalian ya, entah dimanapun kalian berada ya, kalau ada forum ya yang isinya orang-orangnya si Amin Rais, ya ada isinya orang seperti Amin Rais, Refli Harun, Faisal Assegaf, Said Didu, Din Samsudin, setelah itu adalah Abraham Samad ya, setelah itu ada Sunarko. Kalian harus hati-hati. Karena apa? Karena manusia ini adalah manusia perusak bangsa ini ya. Bisa kujamin itu ya. Karena kuperhatikan forum-forumnya nggak ada yang beres. Forum provokator semua, forum provokator.
Aduh, aku udah capek kali. Kasihan aku sebetulnya ngeliat ibu ini loh. Betul. Aku kusangsikan dia ini udah dicuci otaknya. Iya kan? Memang Amin Rais ini jago kali mencuci otak, Bah. Gak kenal aku sama ibu ini ya. Gak kenal ya. Sorry lah, gak perlu juga kenal aku sama ibu ini. Tapi gimana pun juga dia sudah melanggar hukum ya. Kita sepakat dia sudah melanggar hukum, sudah melakukan perbuatan tercela, sudah sudah melakukan tindakan yang memenuhi unsur pidana. Bisa diangkat, bisa ya kan? Kita sebarkan berita ini ya, karena apa? Karena kita tidak ingin orang-orang seperti ini ada di republik ini ya. Karena apa? Kalau kita biarkan manusia-manusia kayak gini hidup ya, ini akan meracuni semakin banyak orang dan akhirnya apa? Akan ada ya perlawanan terhadap pemerintahan yang sah. Mereka akan bikin gerakan yang besar. Makanya mulai dari kecil-kecil kayak gini dimatikan. Matikan forum-forum kayak gini. Yes, setuju. Ya, kita tidak mau negara kita itu rusuh seperti Pakistan, seperti Afghanistan, seperti Irak, seperti negara-negara lainnya. Kita tidak mau ya. Kita mau negara ini menjadi negara yang maju, bukan hanya sekedar negara berkembang, tapi negara maju. Indonesia Emas 2045. Oke? Salam Parabelak, salam NKRI, NKRI harga mati. Terima kasih Bang Opung. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah menonton video kita sampai selesai. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bang Opung Parblak, kita juga harus hati-hati jika ada oknum-oknum yang mengatasnamakan agama. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan buat Bang Opung dan sekeluarga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.